dipersembahkan oleh dengan narasumber kami di sini. Langsung saja, silakan Bapak dengan laporannya, Bapak. Selamat malam, dengan saya Dika Hendratmanto dari Hotel Maktab 507 Sektor 5 di kawasan Rodoh. Selamat sore, Mbak. Iya. Pak Deka, bagaimana kondisi terkini di hari-hari terakhir para jamaah di Mekah saat ini, Pak Deka? Baik, dari jemaah asal Kudus saat ini sebagian sudah menyelesaikan tawaf ifadah dan sa'i. Sebagian lagi insya Allah akan dilaksanakan pada malam hari ini serta dini hari nanti, sambil menunggu informasi situasi di sekitar Ka'bah. Karena kebetulan kami dari tadi dini hari jam 1 itu baru bisa menyelesaikan rangkaian tawaf dan sa'i sekitar pukul 9:30 pagi tadi. Demikian, Mbak, karena ramainya padatnya jemaah haji. Iya, Pak Deka, alhamdulillah ya para jamaah ini sudah melaksanakan sejumlah rukun dan juga wajib haji di sana dengan lancar, alhamdulillah. Lantas bagaimana Bapak kondisi kesehatan dari para jamaah yang sudah selesai melaksanakan seluruh rangkaian ini, Bapak? Iya, beberapa jamaah yang kategori risti, lansia dan difabel memang ada sedikit kendala, dan kami memang sudah merencanakan itu semua dari pihak pembimbing maupun dari pihak petugas kloter juga sudah menyiapkan skenario-skenarionya. Memang kami pisahkan antara yang sakit sama yang kecapean, karena kebetulan kelompok kami ikut dalam program Tanazul. Jadi kami tidak tinggal di tenda Mina, tapi kami setelah lempar Jamroh Aqobah kemarin pulang ke hotel. Pada hari tasrik pertama kami kembali lagi ke Mina untuk melakukan mabit, kemudian siang sorenya balik lagi. Hari kedua tasrik pun begitu, sehingga memang kondisi jemaah relatif cukup capek, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Demikian, Pak. Iya, Pak Deka, untuk rangkaian kegiatan selanjutnya ini Bapak setelah seluruh rukun dan juga wajib haji ini dilaksanakan, apa yang akan dilakukan oleh para jamaah di sana, Pak? Tentunya kami akan menunggu apa yang sudah menjadi program dari KBIH, karena teman-teman jemaah haji ini kan juga tergabung dalam KBIH. Setiap KBIH itu memiliki program sendiri-sendiri, khususnya pasca tawaf ifadah dan sa'i, entah itu umroh sunnah atau ziarah-ziarah ke tempat-tempat yang khusus. Demikian, Mbak. Iya, Bapak, rangkaian terakhir yang dilakukan oleh para jamaah ini adalah tawaf iwadah. Tentunya kita ketahui bersama bahwa tawaf iwadah ini merupakan salah satu bentuk dari perpisahan para jamaah dari Tanah Suci, begitu, Pak. Boleh diceritakan sedikit kepada kami, Bapak, bagaimana rangkaian dari tawaf iwadah ini dilaksanakan di sana, Pak? Baik, kebetulan tadi pagi dini hari kami mengawal beberapa jemaah, totalnya ada berdelapan. Karena ada yang kurang memungkinkan, kurang ideal untuk jalan kaki, sehingga kami tadi rencananya akan menggunakan golf cart. Cuman ternyata kami sampai di sana jam 2, kira-kira antre sejam, tak kunjung juga bergerak antriannya, bahkan setengah jam kemudian ada kericuhan karena antrian sudah semakin nggak sabar, apalagi sudah adzan pertama subuh tadi itu.
ricuhnya sampai heboh juga, meja tiketnya sampai berserakan begitu, petugasnya marah. Akhirnya yang belum mendapatkan tiket termasuk kami yang sudah berada di depan petugas tiket itu akhirnya harus menarik diri demi keamanan dan keselamatan kami juga untuk bersiap melakukan salat subuh. Setelah salat subuh, akhirnya kami memutuskan untuk tawaf dan sa'i secara biasa, secara jalan kaki di rooftop dengan lintasan yang tentu lebih panjang, lebih jauh. Demikian, Mbak. Oke Bapak, ini seluruh rangkaian ibadah sudah dilakukan. Terkait dengan sarana prasarana yang didapatkan oleh para jamaah di sana, mungkin khususnya untuk jamaah yang saat ini kondisinya kurang membaik, ini apa pendampingan yang didapatkan oleh para jamaah tersebut, Pak? Informasi dari petugas kesehatan, beberapa keluhan yang hampir umum disampaikan oleh jemaah adalah kondisi kecapean, baik itu kaki terutama ya, telapak kakinya pada sakit, melepuh. Kemudian ada juga mulai kurang lancar BAB-nya. Nah ini tadi sudah laporan ke petugas sektor, ke Dakers juga katanya akan ada dropping obat khusus yang kami juga belum tahu ini obat apa yang akan bisa melancarkan BAB para jemaah kami ini. Demikian, Mbak. Oke Pak Deka, terakhir ini mungkin harapan dan kesan dan pesan dari Pak Deka untuk para jamaah haji Indonesia atau mungkin yang nantinya di tahun depan berkesempatan untuk melakukan haji, ini seperti apa Bapak melihat kondisi dari pelaksanaan ibadah di tahun ini, Pak? Baik, pengalaman kemarin kami, Mbak, karena kami kemarin waktu habis mabit di Musdalifah lanjut lempar jamroh itu memang sempat mampir ke tenda Mina. Dan kami pribadi kemarin sempat ada ngawal satu jemaah lansia yang rupanya jemaah tersebut merasa mempunyai mampu begitu secara fisik, tetapi barangkali tidak dilihat kondisi real di lapangan yang begitu panas waktu itu, sehingga saya setelah sekian kilometer akhirnya memutuskan untuk mengantar pulang ibu-ibu tersebut kembali ke tenda maktab di Mina. Karena kondisinya ibu itu sudah sangat tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan karena masih jauh perjalanannya dan kemarin itu panas sekali. Harapan kami ke depan memang jemaah harus bisa memahami kondisi masing-masing, kemampuannya itu yang tahu memang jemaah sendiri sejauh mana kemampuan fisiknya. Kadang semangatnya tinggi tapi fisiknya tidak mendukung. Nah, jadi itu kemarin yang jadi masalah, sering jadi masalah di lapangan. Teman-teman petugas dari yang lain juga saya tanya juga kasusnya hampir mirip-mirip. Juga ada yang kemudian ada jemaah yang mungkin sudah merasa tahu arahnya, sudah merasa tahu jalurnya, tapi nyasar hampir 24 jam lebih dikit itu nyasar, nggak bisa balik ke tenda maktab itu ceritanya. Ya karena mungkin mikirnya arahnya sudah jelas, tapi ketika mau pulang bingung. Jadi itu juga yang harus diperhatikan oleh teman-teman jemaah haji tahun depan yang akan mendatang, gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Deka sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk berbincang bersama kami. Selamat bertugas kembali dan semoga seluruh amal ibadahnya diterima di sana dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Terima kasih Pak Deka. Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Dipersembahkan oleh pemirsa, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya masih akan kami hadirkan di Panggilan Baitullah. Tetaplah bersama kami. Allahumma labbaik, labbaik.